Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Peti Harta Karun Sang Raja. Ayat hafalan 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Poin penting pelajaran kita mencerminkan kasih Allah ketika kita memberikan persembahan untuk perawatan gedung gereja kita. Kamu mungkin pernah mendengar banyak sekali permohonan persembahan dan permohonan untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk mendukung anggaran gereja. Nah, kisah Alkitab ini adalah tentang permohonan persembahan. Bangunan Bait Allah sedang dalam keadaan rusak parah. Bagaimanakah tanggapan para jemaat? Pejamkan mata dan bayangkanlah kamu adalah seorang pengawal di Istana Marmer Raja. Menyusuri lorong-lorong istana, kamu akan melihat seorang anak laki-laki dengan jubah kerajaan ayahnya, satin ungu yang sejuk, dan melambai-lambai dengan manset bulu putih yang menggantung hingga ke lutut. Mahkota emasnya terpasang miring di kepalanya. Ini adalah milik ayahnya juga. Namun, dia adalah raja, dan tidak ada yang berani menertawakannya. Di sampingnya berjalan pamannya, Yoyada, imam besar Bait Allah. Yoyada sudah seperti seorang ayah bagi Raja Yoas, dan Anda dapat merasakan kedekatan mereka dalam genggaman tangan mereka saat mereka berjalan menuju tahta yang kosong, di mana baru kemarin anak itu duduk untuk pertama kalinya. Mereka datang dari Bait Suci Yerusalem yang terkenal, yang terletak di sebelahnya. Sungguh mengesankan, bahkan jika dibandingkan dengan istana. Namun, bangunan ini sangat rusak. Catnya terkelupas, batu-batunya retak, karpet merahnya kusut. Raja Yoas kecil berjuang untuk naik ke bangku singgasana emas. Tetapi akhirnya, dengan bantuan pamannya Yoyada, dia duduk di sana, kakinya yang pendek menjuntai di depannya, dengan kaki disilangkan di pergelangan kaki. Jadi, inilah raja yang baru. Untungnya, pamannya adalah penasihat terdekatnya dan akan berada di sana untuk menjelaskan sebanyak mungkin urusan kerajaan, membimbingnya dalam mengambil keputusan. Kamu merasa yakin bahwa karena pengaruh imam besar, penyembahan kepada Tuhan akan selalu diutamakan. Sekarang, setelah 23 tahun berlalu, kini kamu sudah menjadi pengawal yang lebih tua. Pemuda tampan yang berjalan menuju tahta untuk urusan bisnis itu bertubuh tinggi dan mengenakan jubah kerajaan. Dia telah mengumpulkan para imam dan orang Lewi untuk sebuah pertemuan khusus. Topik yang dibicarakan hari ini adalah bait suci. Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Raja Yoas bertanya. Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Kita bisa baca di kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 7. Baru-baru ini, ia menyadari bahwa pajak Bait Allah yang dikumpulkan para imam tidak digunakan untuk pemeliharaan Bait Allah. Bait suci dalam keadaan rusak sehingga memalukan bagi semua orang yang datang ke sana. Yoas menjadi tidak sabar dan meminta pamannya Yoyada yang masih menjadi ajudan terdekatnya untuk membantunya. Dia ingin agar persembahan bait suci dikumpulkan dalam peti persembahan khusus, dan dia ingin agar para pekerja dipekerjakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
Sebuah peti kayu besar dibawa ke pintu masuk marmer yang dulunya megah di bait suci dan ditempatkan tepat di belakang tempat yang sangat kumuh. Marmernya lecet dan usang dengan lekukan berbentuk mangkok akibat jutaan kaki yang menginjak pasir di permukaannya mengikis batu tersebut. Seorang imam membungkuk di atas peti untuk memeriksanya sambil mengangguk. Dia mengusapkan tangannya pada sebuah lubang yang cukup besar untuk memasukkan beberapa shikal perak dan perhiasan ke dalamnya. Peti itu akan menampung persembahan apapun yang dibawa orang-orang untuk membantu mengembalikan bait suci ke kilau aslinya. Dengan penuh kegembiraan, persembahan dan hadiah mulai berdatangan. Semua orang bersemangat untuk memulihkan bait suci. Pada akhir setiap hari, orang-orang Lewi membawa peti itu ke dalam bait suci untuk mengosongkannya dan menghitung uang di bawah pengawasan sekretaris raja. Keesokan paginya, peti itu diangkut kembali ke tempatnya di pintu masuk. Tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya, pekerjaan dimulai terhadap bait suci yang telah lama terbengkelai. Tukang batu, pemahat batu, tukang kayu, dan pekerja perunggu dan besi dipekerjakan. Ketika bait suci kembali indah, masih ada cukup uang untuk mengganti mangkuk-mangkuk perak dan emas serta benda-benda lain yang dicuri oleh nenek Yoas yang jahat untuk penyembahannya kepada Baal. Marmernya kembali berkilau seputih susu tanpa noda hijau. Tempat lilin emas yang baru memantulkan cahaya lilin dengan cahaya yang hangat. Bait suci dibuka kembali dan layanan bait suci dilanjutkan. Semua orang datang untuk melihat bagaimana persembahan mereka telah diinvestasikan. Mereka merasa puas dan bersyukur bahwa mereka telah berperan serta dalam memelihara bait suci Allah.